Kembalilah kalian kepada mereka, ke negeri Saba. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa untuk melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri tersebut dalam keadaan hina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang rendah, hina dina. Ini ancaman Sulaiman alaihissalam. Maka utusan-utusan tersebut akhirnya kembali ke negeri Saba membawa kabar, dan Sulaiman alaihissalam merasa yakin bahwasanya Ratu Bilqis dan para pembesarnya serta bala tentaranya pasti akan ketakutan dengan ancaman tersebut, dan dia yakin Ratu Bilqis akan datang berserah diri. Sementara itu di negeri Saba ternyata benar, Ratu Bilqis menyiapkan pasukannya, para pembesarnya untuk datang menyerahkan diri kepada Sulaiman alaihissalam. Setelah itu ternyata Sulaiman alaihissalam punya rencana lain. Maka dia berkata kepada para pembesar-pembesarnya, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin?" Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis? Bawa singgasana itu ke sini, ke Palestina, ke kerajaanku ini, sebelum mereka datang untuk menyerahkan diri." Ternyata permintaan tersebut disambut oleh seorang jin. Dia bernama Ifrit, salah seorang di antara pasukan atau bala tentara Sulaiman alaihissalam. Yang kita tahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kuasa kepada Sulaiman untuk menundukkan bangsa jin di bawah perintahnya. Apa kata Ifrit ketika itu? Qala Ifritu minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit yang dia berasal dari golongan jin, aku akan datangkan kepadamu singgasana tersebut, wahai Sulaiman alaihissalam, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku ini benar-benar kuat untuk membawanya, dan aku tidak akan berkhianat. Aku bisa dipercaya dalam masalah ini. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, di antara kebiasaan Sulaiman alaihissalam, dia mengawasi pekerjaan bala tentaranya. Dari waktu pagi dia duduk sampai waktu zuhur. Baru kemudian setelah itu dia berdiri. Antara rentang waktu inilah yang dimaksudkan, bahwasanya sebelum Sulaiman berdiri, ya semenjak pagi sampai zuhur tersebut, Ifrit berjanji akan mendatangkan singgasana tersebut. Sekali lagi ini disebutkan oleh sebagian pendapat para ulama sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Baghawi. Namun tak lama berselang, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk." Ternyata ada seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Dia mengatakan, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu, wahai Sulaiman alaihissalam, sebelum matamu berkedip." Dan benar saja, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, singgasana itu mampu pindah dengan sangat cepat sekali. Katakanlah secepat kilat. Tiba-tiba singgasana itu sudah ada di hadapan Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Maka tatkala Sulaiman alaihissalam melihat singgasana itu berada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Rabbku untuk menguji aku. Apakah aku ini termasuk hambanya yang bersyukur, atau justru jadi hambanya yang ingkar akan nikmat-nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku, dia maha kaya lagi maha mulia." Ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa laki-laki yang dimaksudkan dalam ayat ini. Laki-laki yang dengan izin Allah dia mampu mendatangkan singgasana tersebut secepat kilat, ya. Bahkan sebelum Sulaiman alaihissalam mengedipkan matanya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya laki-laki tersebut adalah salah seorang laki-laki yang saleh, yang berilmu tentang Alkitab, yang berada di negeri Sulaiman. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya laki-laki yang dimaksud adalah Sulaiman alaihissalam sendiri. Tentu dia adalah orang yang paling berilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan siapapun dia laki-laki ini, dia adalah laki-laki yang hebat, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi, perhatikan sifat yang ditonjolkan dari laki-laki ini adalah dia memiliki ilmu dari Alkitab, dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Sekali lagi, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9 yang bisa kita petik dari kisah ini, lihatlah betapa Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang tunduk patuh, tawadhu, sangat rendah hati, bahkan sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan statusnya sebagai nabi dan raja. Lihat, ketika singgasana itu dengan sekejap berada di hadapannya, dia merasa ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan begitu bisa cepat terjadi, terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak menjadikan beliau jumawa, sombong atau takabur. Justru apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, untuk menguji aku apakah aku ini bersyukur atau tidak.
Kemudian beliau mengucapkan suatu kalimat yang seharusnya menjadi prinsip kita dalam kehidupan. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka pada hakikatnya Allah tidak butuh kepada rasa syukur dia. Justru dia bersyukur, maka pahala buat dia. Itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dengan dia bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat untuk dia dan menghindarkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang hamba kufur, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, membalas nikmat Allah dengan kemaksiatan, maka sungguh kemaksiatannya tersebut sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah. Kemudian dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berkata, "Qala nakkiru laha 'arsyaha, nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun." Rubahlah singgasana tersebut. Kita akan lihat apakah dia masih mengenali singgasananya ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan, "Falamma ja'at qila ahakadha 'arsyuk?" Qalat ka'annahu hu. Dan ketika Ratu Bilqis datang, dia ditanya, "Apakah seperti ini singgasanamu?" Maka Ratu Bilqis menjawab dengan jawaban yang diplomatis, "Sepertinya ini singgasanaku." Nah, teman-teman, sebagian ahli tafsir Israiliyat mereka menyebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya tertarik untuk menikahi Ratu Bilqis. Namun Nabi Sulaiman ingin menguji sejauh mana kecerdasan Ratu Bilqis ini. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Ratu Bilqis. Dan ini disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, jilid yang kedua halaman yang ke-24, karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq rahimahullahu taala yang membawakan riwayat dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Sulaiman alaihissalam tidak menikahi Ratu Bilqis. Justru Sulaiman alaihissalam menikahkan Ratu Bilqis ini dengan Raja Hamdan dan memberikan kekuasaan kerajaan Yaman kepadanya. Dan Sulaiman alaihissalam memerintahkan Rauba'ah, seorang raja jin di Yaman, untuk tunduk patuh kepada Hamdan dan Ratu Bilqis, yang kemudian memerintahkannya untuk membangun 3 buah istana di negeri Yaman. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Intinya adalah terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama apakah Sulaiman benar-benar menikahi Ratu Bilqis ataukah tidak. Wallahu alam. Jadi ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mendalam-dalami perkara ini karena kalau seandainya perkara ini penting untuk akhirat kita, perlu untuk kita ketahui, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya kepada kita dan Rasulullah SAW telah menyampaikannya kepada kita. Teman-teman, sebelum kedatangan Ratu Bilqis, sebenarnya Sulaiman alaihissalam sudah membangun istana yang sangat megah sekali. Bahkan lantainya terbuat dari kaca yang sangat panjang. Kaca tersebut tidak memiliki sambungan-sambungan. Kemudian di bawahnya dialirkan air dan ditaruh di situ ikan-ikan yang indah. Dan sampai saat ini kita tidak mengenal ada istana yang lantainya terbuat dari kaca yang sangat panjang, ya, tidak putus-putus, dan di bawahnya ada semacam akuarium lah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lanjut menceritakan, "Qila laha dukhuli as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat 'an saqiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir." Dikatakan kepada Bilqis, silakan masuk ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dia mengira itu adalah kolam yang sangat besar. Lantas dia menyingkap kedua betisnya. Sulaiman lantas berkata, sesungguhnya ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Bilqis kemudian berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan melakukan kesyirikan dan kemaksiatan sebelumnya. Dan aku menyatakan, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ratu Bilqis disebutkan begitu kagum dengan istana tersebut, dan dia tersadarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar kekuasaan dan kekayaannya, dan dia telah melimpahkan begitu besar kekuasaan dan kekayaan kepada Sulaiman alaihissalam. Ini membuat dia semakin yakin dan percaya akan kebenaran nubuwah Sulaiman alaihissalam. Lantas dia mengikrarkan keislamannya. Di sini ada faedah yang berharga untuk kita pelajari. Faedah yang ke-10. Perhatikan bahwasanya Bilqis, dia mengatakan ketika dia memproklamirkan keislamannya, dia hanya tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan dia tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Inilah inti ubudiyah, penghambaan, yaitu cinta dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk-makhluk Allah, sehebat apapun makhluk Allah tersebut. Nah, demikianlah teman-teman kisah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang Sulaiman alaihissalam, kisahnya bersama burung hudhud dan kisahnya bersama Ratu Bilqis. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu.
Masih ada beberapa kisah berikutnya tentang Sulaiman alaihissalam, kisah bagaimana beliau membangun Masjidil Aqsa, kisah tentang mukjizat-mukjizat beliau yang luar biasa, dan tentu saja kisah epik tentang wafatnya beliau alaihissalatu wassalam. Untuk itu tetap simak epic story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.